Kenapa sih harus ada puisi? Kenapa di dunia itu ada puisi? Kalau nggak ada puisi gimana? Apa dunia baik-baik aja? Kenapa manusia itu dengan bahasanya menciptakan pengucapan-pengucapan tertentu yang antara lain disebut puisi? Kenapa sih bahasa tidak dipakai untuk berkomunikasi biasa aja gitu, buat hidup sehari-hari, tidak digunakan untuk berindah-indah gitu, bersastra-sastra gitu. Kalau nggak ada itu gimana? Ya nyatanya kan ada gitu, bahasa-bahasa yang baik, yang berkembang itu pasti melahirkan apa yang disebut sastra. Itu justru dianggap puncak perkembangan bahasa, kemampuan untuk mengucapkan perasaan, mengekspresikan isi hati dengan tatanan yang indah ya. Awalnya kira-kira puisi begitulah ya kan. Ya jawabannya karena ya kemana manusia perlu untuk mengekspresikan itu dengan indah. Itu bagian dari kewarasan manusia. Nah itulah yang terus berkembang gitu dari zaman ke zaman gitu. Ketika situasi masyarakat berubah, suasana sosial masyarakat berubah, kebutuhan itu makin kuat gitu, makin ada orang-orang tertentu yang memaksimalkan itu karena dorongan kehidupannya, karena dorongan fungsi sosialnya di masyarakat gitu. Dulu di kerajaan-kerajaan namanya pujangga barangkali gitu, karena raja kan pengen cerita dia ditulis dengan indah, dengan baik, dengan mudah diingat. Kalau diceritakan menjadi cerita yang menarik, nah berkembang tuh profesi pujangga gitu di kerajaan-kerajaan, di masyarakat ya anggaplah feodal tradisional begitu kan. Ketika masyarakat berkembang makin modern, fungsi pujangga dulu di kerajaan itu hilang, barangkali nggak diperlukan lagi karena tidak. Tapi orang-orang seperti pujangga yang tidak lagi melayani raja tapi melayani dirinya sendiri, melayani, dan ternyata kok apa yang dia tulis untuk dirinya sendiri itu bisa mewakili perasaan orang banyak, bisa mengekspresikan masyarakatnya begitu. Nah akhirnya orang banyak menyukai itu. Jadi fungsi secara sosial seorang penyair menjadi tidak ada lagi mungkin, atau fungsi secara politis di negara, di kerajaan dulu nggak ada lagi, tapi fungsi seperti itu di dalam masyarakat tetap dipakai. Karena itu buku puisi laku, dibeli orang, dibaca orang masih suka mendengar orang baca puisi. Nah ya karena itulah Anda yang menyukai puisi kira-kira tertular kira-kira meneruskan pekerjaan itu gitu, fungsi itu gitu. Jadi teruskan aja. Tidak ada yang mengharuskan kita jadi penyair kan, tidak ada yang mewajibkan atau memaksa kita menjadi penyair atau menulis puisi kan. Tapi mungkin karena kita tahu puisi, karena pernah baca puisi dan suka dan cocok dan pengen menulis hal yang serupa, karena ada yang mendorong kita untuk menuliskannya, maka kita menulis puisi. Itu dorongan pertama menulis puisi, kira-kira begitu. Teruskan aja gitu. Dan kalau kita punya kemampuan berbahasa, kalau kita jeli melayani isi batin kita, perasaan kita, kok ya aku pengen menuliskan ini ya tuliskan aja gitu. Nggak ada yang sia-sia. Sampai situ aja tuh beres. Tapi saya agak kurang ini ya ketika jadi penyair, jadi sastrawan susah, negara harus menyantuni. Mungkin benar juga, tapi bukan untuk itu tujuan kita menggeluti, menghidupkan puisi itu. Layani aja dulu, teruskan aja dulu
tugas itu gitu, tugas kebahasaan, tugas kemanusiaan lah, sebutnya begitulah. Oke, terima kasih udah nyimak video ini. Tunggu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.